Caimin mengajak 3 menteri tersebut untuk melakukan tobat nasuha imbas bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tobatan nasuha yang dimaksud Caimin adalah mengevaluasi total seluruh kebijakan berkaitan dengan lingkungan hidup, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Caimin mengungkapkan bencana yang terjadi di siklus akhir tahun tak boleh terulang lagi. Hari ini saya berkirim surat Kementerian Kehutanan, Kementerian SDM, Kementerian Lingkungan Hidup untuk melaksanakan evaluasi bersama agar kebijakan policy kita untuk ke depan, terutama siklus tahunan itu tidak terjadi lagi. Tentu kebijakan-kebijakan dalam tanda petik evaluasi dan tobat agar kan ini siklus tahunan ya, di musim-musim bulan November, Desember ini harus dievaluasi total sehingga November nanti tidak terjadi lagi. Menteri Keuangan RI Purbayu Sadewa menyiapkan dana tambahan untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana guna mengatasi dampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Purbaya memperkirakan BNPB tengah hitung opsi tambahan anggaran untuk penanganan bencana tersebut. Kemenkeu nggak ada, tapi kan ada anggaran dari BNPB kan. Kita tunggu permintaan dari BNPB, kalau nggak salah sudah dibentuk satgas khusus untuk sana. Nanti kita lihat seperti apa anggaran, tapi sudah disediakan dananya. Artinya sudah diajukan sampai saat ini atau belum? Belum. Karena mereka masih hitung mungkin, tapi yang bisa mereka sudah bisa pakai langsung 500-600 miliar yang ada di anggaran mereka, anggaran bencana di BNPB. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menemui pengungsi bencana banjir dan longsor di Sumatera. Dalam kesempatan itu, Presiden memerintahkan aparat negara untuk kerja cepat, tepat, dan menyeluruh menanggulangi dampak bencana serta penanganan para pengungsi banjir dan longsor. Kedatangan Presiden Prabowo disambut tangisan histeris para pengungsi saat Prabowo mengecek distribusi bantuan serta dapur umum di posko pengungsi Gorpandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam kunjungannya, Presiden memastikan setiap langkah darurat telah ditempuh oleh pemerintah dan distribusi bantuan telah menjangkau seluruh masyarakat yang terdampak banjir bandang serta longsor. Usai meninjau lokasi banjir bandang di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto juga meninjau lokasi terdampak banjir dan longsor di Medan dan Aceh. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut penyaluran BBM di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menjadi prioritas. Presiden Prabowo juga menyebut masih ada beberapa desa yang terisolasi karena akses jalan darat terputus pasca bencana. Ia menyebut seluruh tim gabungan terus berupaya membuka jalur yang terputus. Prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. Perubahan iklim kita bisa hadapi dengan baik. Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan, mengantisipasi kondisi di masa depan mungkin yang di daerah-daerah juga semuanya harus siap menghadapi kondisi yang perubahan iklim yang berpengaruh. Selain itu, Presiden Prabowo juga menyapa warga terdampak bencana di pengungsian Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dalam kesempatan ini, Prabowo sekaligus memantau dapur umum dan memastikan makanan untuk pengungsi disajikan dengan baik. Selain itu, Presiden Prabowo juga mengapresiasi kinerja semua pihak dalam proses penanganan banjir dan longsor di Sumatera.
Prabowo yakin dengan sinergitas bersama penanganan akan teratasi dengan cepat. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya Presiden, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka juga mengunjungi lokasi bencana banjir bandang di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Gibran memastikan posko pengungsian berjalan dengan baik dan segera bangun fasilitas publik yang terdampak banjir. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi bencana alam di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kamis siang. Gibran meninjau jalan dan jembatan yang rusak di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru. Kemudian Gibran melanjutkan menyapa pengungsi posko di Desa Batu Hula. Posko ini merupakan pengungsian terbesar di Batang Toru. Lebih dari 1.300 pengungsi dari 5 desa bertempat tinggal sementara di lokasi ini. Gibran mengatakan pemerintah pusat akan membantu penanganan bencana. Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon maaf. Bapak Ibu tidak sendiri, warga Sumatera tidak sendiri, kami di sini untuk Bapak Ibu semuanya. Ya. Kami hari ini mengunjungi 3 provinsi sekaligus. Saya yakin kita pastikan ya Pak, yang di pengungsian mendapatkan pelayanan yang baik. Jadi banyak yang mengeluhkan masalah sekolah, rumah, nanti kami bantu. Ya. Terima kasih dan saya yakin saya mohon maaf. Terima kasih. Gibran meminta pelayanan di posko pengungsian bisa berjalan dengan baik. Fasilitas publik yang hancur diterjang banjir bandang juga akan diperbaiki kembali. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian iNews melaporkan. Pemakaman Reno, anggota K9 Polda Riau yang gugur saat menjalankan misi kemanusiaan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat dilakukan secara kedinasan. Sebelum dikubur, petugas menggelar upacara singkat dan memberikan penghormatan terakhir. Penguburan bangkai Reno, anjing pelacak milik Polda Riau yang mati saat menjalankan misi kemanusiaan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dilakukan secara kedinasan oleh anggota Direktorat Samapta Polda Riau dan Polda Sumatera Barat di Agam. Sebelum dikubur, petugas menggelar upacara singkat dan memberikan penghormatan terakhir. Bangkai Reno dibalut bendera merah putih dan digotong ke lokasi penguburan. Petugas juga memberikan hormat serta menaburkan bunga di atas kuburan Reno. Sebelumnya, Reno mati saat terlibat dalam operasi kemanusiaan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Anjing Belgian Malinois mati di usia 8 tahun 4 bulan. Reno mati diduga karena sakit saat proses pencarian korban banjir bandang dan longsor. Semasa hidupnya Reno dikenal sebagai anjing pelacak yang berprestasi dan sering dilibatkan dalam berbagai operasi pencarian korban bencana.